Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Anggraini. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan bedah epos Mahabharata karya Nyoman S. Pandit. Yang pertama, saya akan membahas bab 11, yaitu Pandawa lahir di hutan. Pada suatu hari, Pandu pergi ke hutan. Kemudian ia melihat sepasang kijang. Lalu Pandu mengarahkan anak panahnya kepada kijang tersebut. Kemudian kijang jantan tersebut mati. Namun sebelum kijang tersebut mati, kijang tersebut pun berubah menjadi resi. Pandu memiliki keinginan untuk mempunyai anak. Lalu ia pun meminta kepada kedua istrinya, yaitu Dewi Madri dan Dewi Kunti. Dewi Kunti melahirkan 3 orang putra, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kemudian Dewi Madri pun melahirkan anak kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Beberapa waktu kemudian, Pandu tergoda oleh kecantikan Dewi Madri, dan mereka pun bercinta. Namun, kutukan resi tersebut membuat Pandu meninggal dunia. Akhirnya, Dewi Madri pun ikut meninggal dunia karena merasa bersalah kepada Pandu. Kelima putra Pandu pun tumbuh di hutan. Mereka bukanlah anak sembarangan dan anak yang biasa. Banyak resi yang iba kepada Dewi Kunti dan membawa Dewi Kunti juga 5 anaknya yang disebut Pandawa itu pergi ke Hastinapura. Saya menemukan kutipan menarik pada bab 11 yang saya beri judul Merasa Bersalah dan Memperbaiki Kesalahan Tersebut. Berikut kutipannya. Pandu sungguh kaget mendengar kutukan tersebut. Dengan perasaan putus asa, ia memikirkan akibat kutukan itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerajaan dan menyerahkan semua urusan kerajaan kepada Bisma dan Widura. Pandu memutuskan untuk hidup mengembara di hutan bersama kedua istrinya untuk menyucikan diri dengan bersemedi dan bertapa. Pesan untuk kita semua yaitu adalah ketika melakukan kejahatan, akuilah dan segera perbaiki. Jangan hanya diam dan membiarkan hal tersebut berlalu begitu saja. Kutipan yang kedua yaitu saya beri judul Mengikuti Perintah Suami. Berikut bukti kutipannya adalah Pandu mendesak kedua istrinya untuk menggunakan mantra itu guna memanggil dewa-dewa dari kayangan. Dewi Kunti dan Dewi Madri menyanggupi permintaan suami mereka. Bersama-sama mereka mengucapkan mantra dan memohon agar mereka segera dikaruniai anak. Pesan untuk semua istri yaitu turutilah permintaan sang suami, karena sebagai istri memiliki kewajiban untuk mematuhi segala perintah sang suami. Kutipan yang ketiga, saya beri judul Tidak Membuang-buang Waktu untuk Hal yang Belum Terjadi. Berikut bukti kutipannya adalah Bagawan Wiyasa berkata kepada Satyawati, nenek Raja Pandu, yaitu masa lampau telah berlalu bersama suka dukanya, tetapi masa depan yang akan datang membawa kedukaan yang lebih menyakitkan. Dunia ini telah memikul kegairahan orang muda yang terbuai mimpi-mimpi. Sekarang dunia akan memasuki zaman yang penuh dosa, kepahitan, kesedihan, dan penderitaan. Tak ada yang bisa menghindarinya. Waktu terus berjalan, menyusuri garis takdirnya. Engkau tak usah menunggu untuk menyaksikan semua malapetaka yang akan menimpa semua anak keturunanmu. Akan lebih baik bagimu jika kau meninggalkan Hastinapura dan melewatkan hari-harimu dengan bersemedi dan bertapa di dalam hutan. Pesan untuk semua orang adalah lakukanlah hal-hal baik. Tidak perlu menunggu dan membuang-buang waktu yang belum tentu terjadi. Lebih baik waktunya kita manfaatkan untuk menjalankan hari ini sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis bab 11, yaitu Bima menjadi sakti karena racun dan bisa. Cerita ini mengisahkan Bima sang Pandawa terkuat, membuat setiap anak yang bermain dengannya selalu terluka. Duryodhana tidak senang dengan kehadiran Bima. Ia takut jika tahta kerajaannya jatuh ke tangan Bima. Kemudian Duryodhana meracuni makanan Bima dan membuangnya ke sungai yang isinya ular berbisa. Alih-alih racun tersebut membuat Bima mati, namun ia tidak mati. Ia sadar dari pingsannya dan membuatnya kuat dari sebelumnya. Hal tersebut karena racun dan bisa yang membuat Bima menjadi lebih kuat dan hebat.
saya menemukan kutipan yang menarik, yaitu yang pertama saya beri judul Penasihat yang Baik. Bukti kutipannya adalah Widura menjawab, "Apa yang engkau katakan itu benar, tetapi simpanlah semua itu dalam hatimu. Sebab jika Duryodhana dipermasalahkan, dia akan semakin marah dan benci kepada Bima. Anak-anakmu telah mendapat restu untuk hidup lama. Engkau tidak perlu cemas." Pesan untuk semua orang adalah, jadilah pendengar dan penasehat yang baik untuk teman yang sedang mendapatkan kesulitan dan membutuhkan pencerahan. Pada kutipan yang kedua, saya memberikan judul Giat Belajar, yang isi bukti kutipannya adalah Pandawa, kelima putra Pandu dan Kaurawa, ke-100 putra Dhritarashtra, tumbuh bersama di lingkungan istana di Hastinapura. Mereka bermain bersama. Mereka bersama-sama mempelajari segala macam ilmu pengetahuan dan ilmu ketatanegaraan yang harus dikuasai oleh para raja. Pesan untuk siswa dan para mahasiswa adalah rajin dan giatlah belajar dalam menuntut ilmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga. Selanjutnya pada kutipan yang ketiga adalah saya memberikan judul Berani. Berikut bukti kutipannya. Bima bersujud di depan ibunya, memohon restu, lalu dengan cepat berjalan masuk ke hutan rimba. Ia menjelajahi hutan, menyusuri lembah-lembah di kaki gunung, memasuki gua-gua gelap di kaki gunung Candramuka. Tetapi Tirta Prawidi tak juga ditemukannya. Bima tak peduli pada binatang buas, raksasa, setan, ataupun jin yang mengganggunya dalam pengembaraannya. Mereka semua berhasil dikalahkan. Pesan untuk semua orang adalah beranilah dalam bertindak. Ketika kita sudah memiliki keberanian, kita bisa menaklukkan apapun yang terjadi dan apapun yang kita lalui. Pada kutipan yang keempat, saya memberikan judul Menolong yang Kesulitan. Berikut bukti kutipannya adalah manusia itu berkata, "Aku ini Dewa Ruci yang disebut juga Nawaruci. Aku datang untuk menolongmu Bimasena. Wahai kesatria perkasa, masuklah ke dalam telingaku. Di dalam diriku, engkau akan menemukan apa yang kau cari." Pesan untuk semua orang adalah, menolong adalah sebuah kebaikan. Tolonglah setiap orang yang sedang membutuhkan. Kutipan yang keenam, saya memberikan judul Bijaksana. Berikut bukti kutipannya adalah Yudhistira menasehati Bima. Katanya, "Jangan engkau ceritakan kejadian pahit yang menimpamu. Simpan saja itu dalam dirimu. Tetapi mulai sekarang kita harus berhati-hati, waspada, dan saling menjaga keselamatan." Pesan untuk semua orang adalah, bijaksanalah dalam mengambil keputusan dan menyimpulkan setiap masalah, supaya membuat hidup kita lebih tenang dan damai, seperti Yudhistira yang memiliki pikiran yang sangat amat bijaksana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.